Halo sobat film Announcement, gimana kabarnya? Oke guys, kali ini gue bakal merangkum film yang bakal bikin kalian puas, dimana film ini bakal menceritakan seorang mantan sniper yang membantai semua para koruptor. Oke, mungkin kalian bakal penasaran gimana sih cerita selanjutnya? Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Di awal film kita bakal lihatkan sejumlah demonstran yang sedang berunjuk rasa, di mana mereka semua ini akan menuju balai kota, tempat si gubernur berada, dan di mana si gubernur ini telah jadi tersangka dalam kasus korupsi. Lalu di sini kita akan pindah ke beberapa hari sebelumnya, dan di mana kita bakal lihatkan sejumlah rumah mewah milik si gubernur. Dan tak lama dari situ, datanglah sekumpulan polisi politikus yang datang menggeledah kediaman dari si gubernur. Dan di sini si gubernur ini dengan santainya malah menyambut polisi itu dengan sambil menyeruput kopi hidung. Dan di sini si gubernur pun akhirnya dibawa ke markas APK oleh si Miguel dan juga si Edu untuk diinterogasi. Dan interogasi pun berjalan lancar. Si Edu pun akhirnya menunjukkan bukti berupa rekaman kepada si gubernur mengenai cara si gubernur menggelapkan dana perlengkapan rumah sakit. Dan di dalam rekaman itu, si gubernur pun bilang dia tidak akan segan-segan membunuh siapapun yang berani buka mulut mengenai operasinya. Dan tak hanya itu, dia juga membeli kejaksaan setempat layaknya franchise. Lalu tak lama dari situ, pengacara dari si gubernur pun datang ke tempat itu. Dan di sini lagi-lagi si gubernur pun dengan santainya jajablok di tempat itu. Lalu di sini si gubernur pun menanyakan kabar mengenai anak dan istrinya kepada si pengacara, yang mana mereka itu lagi liburan di Miami. Dan di samping itu, pengacara itu juga sudah mengajukan banding kepada kejaksaan agar dia bisa menghabiskan masa tahanannya di rumah. Dan mengetahui sebentar lagi dirinya akan bebas, si gubernur pun meminta pengacaranya untuk mengumpulkan semua pengawal pribadinya yang tujuannya belum diketahui untuk apa. Dan setelah tidak mendapatkan keterangan dari si Miguel dan juga si Edu, dia pun langsung dipulangkan oleh komandannya. Lalu sesampainya di rumah, si Miguel pun melihat anaknya yang sedang tertidur di sofa, dan dia pun langsung memindahkannya ke kamar tidur. Dan sebelum tidur, anaknya pun mengucapkan selamat kepada si Miguel atas kerja kerasnya menangkap para koruptor. Lalu keesokan paginya, sebelum anaknya dijemput oleh mantan istrinya, si Miguel pun berencana akan mengajak anaknya nanti sore menonton pertandingan bola. Lalu gak lama dari situ, mantan istrinya pun datang ke tempat itu, dan dia pun langsung membawa anaknya pulang. Lalu singkat cerita, di kantor si Miguel pun mendapatkan kabar mengenai divisinya yang akan dinonaktifkan, dan kini hanya tersisa 10 orang dari mereka. Dan bukan hanya itu saja, kasus dari si gubernur pun juga akan diserahkan kepada kepolisian militer. Dan di sini si Miguel yang sudah berbulan-bulan menginvestigasi kasus si gubernur, dia pun tidak setuju dengan keputusan komandannya. Lalu dia yang kesal pun langsung meninggalkan kantor, diikuti dengan beberapa karyawan yang kena PHK. Lalu di sini si Edu pun mengingatkan kepada si Miguel akan janjinya menonton bola bersama anaknya. Lalu di tempat lain, ternyata anak dan mantan istrinya sedang menunggu kedatangannya. Dan begitu si Miguel datang, dia pun langsung mengajak anaknya untuk ke stadion itu. Lalu sampai di pintu masuk, si Miguel dan juga anaknya memutuskan untuk berjalan kaki. Tapi tiba-tiba ya, di sini anak si Miguel pun tiba-tiba ditembak oleh orang yang gak dikenal.
Dan melihat akan hal itu, dia pun langsung membawanya ke rumah sakit. Lalu sampai di rumah sakit, perawat di sana pun langsung segera membawa anaknya ke UGD dan meminta si Miguel untuk menunggunya. Dan di sini karena insting sang ayah yang begitu sayang sama anaknya, dia pun memutuskan untuk masuk dan dia pun ingin mengecek keadaan anaknya. Dan di sini sepanjang lorong, dia pun melihat banyak sekali para pasien yang terbengkalai akibat fasilitas rumah sakit yang benar-benar tidak memadai. Dan hal itu terjadi juga kepada anaknya, dan dia pun melihat anaknya yang tak kunjung ditangani oleh dokter di sana. Dan di sini terlihat si dokter ini cuma bisa membantu semampunya, dan dia pun meminta maaf karena anaknya sudah meninggal karena dia kehabisan banyak darah. Lalu tak lama kemudian, mantan istrinya pun datang ke tempat itu. Dan dia pun melihat si Miguel yang tidak berbicara sepatah apapun. Dan istrinya pun seketika langsung mengerti kalau anaknya telah tiada. Dan setelah kejadian naas itu, si Edu yang merupakan sahabat dari si Miguel, dia pun langsung mencoba melihat keadaan dari si Miguel. Lalu dia pun akan membantu si Miguel untuk mencari si penembak anaknya. Dan di sini si Miguel pun bilang kepada si Edu bahwa dia tidak mengetahui sama sekali posisi si penembak itu. Dan di samping itu, si Miguel juga tetap emosi bahwa kematian anaknya akibat fasilitas rumah sakit yang benar-benar tidak memadai. Lalu karena tidak mau terus dipusingkan dengan masalah, dia pun akhirnya memutuskan untuk lari malam. Lalu di sini si Miguel yang sedang berlari seketika langsung berhenti begitu dia melihat siaran si gubernur di TV. Dan di sini si gubernur ini mengumumkan soal pencalonan dirinya sebagai presiden, dan di mana dalam kampanyenya ini dia berupaya meningkatkan anggaran kesehatan. Padahal di sini si Miguel ini tahu kalau dialah yang korupsi anggaran kesehatan itu. Lalu di sini dia pun melihat kerumunan demonstran dan dia pun langsung bergabung dengan demonstran itu. Dan entah apa yang merasuki pikiran si Miguel di tengah demo, dia pun langsung membuat keributan dengan polisi yang ada di tempat itu. Dan aksinya ini berhasil direkam oleh seseorang demonstran di sana. Dan keadaan demo yang semakin memanas membuat polisi pun terpaksa menembakkan gas air mata. Dan disinilah si Miguel pun akhirnya memanfaatkan situasi untuk masuk ke gedung si gubernur. Dan dia pun langsung memukul si gubernur secara membabi buta. Dan akhirnya si gubernur pun harus tewas dibuatnya. Lalu sehabis kejadian ini, adegan bakal berpindah di suatu gedung yang cukup mewah, di mana di sini terdapat seorang milioner bernama Antero Gomez, dan dia pun sedang mengadakan pertemuan bersama ibu menteri. Lalu singkat cerita setelah pertemuan kemarin, Antero Gomez pun mendatangi koleganya, yang mana adalah politikus. Dan melalui bantuannya ini, si Gomez ini berencana untuk mengumpulkan suara agar anaknya bisa terpilih sebagai presiden menggantikan si gubernur. Lalu mendengar usulan itu, para kolega ini sontak dibuat kaget, sebab anaknya ini tidak memiliki rekam jejak sama sekali sebagai politikus. Dan merasa ditolak, si Gomez pun berencana akan mengancam mereka, di mana dia akan mendesak Regina untuk membuka kembali investigasi kasus korupsi. Lalu singkat cerita, si Miguel yang sudah pulih dari stresnya, dia pun akhirnya kembali bekerja. Dan di sini terlihat si komandan ini berhasil menangkap dalang di balik kerusuhan demo di balik kota kemarin. Dan dari beberapa orang di sana, si Miguel pun melihat seorang gadis yang dia temui pas demo kemarin. Dan karena gak mau identitasnya terbongkar, si Miguel pun akhirnya menawarkan diri untuk menginterogasi si gadis itu. Souza, formada em ciência da computação, trabalha como vendedora. Dan di ruangan interogasi, gadis ini bernama Nina Souza. Dan ternyata dia adalah seorang programmer.
Dan mengetahui Nina memiliki rekam dirinya, si Miguel pun segera menyita HP-nya yang ada di ruangan bukti. Lalu ketika malam, si Miguel pun kembali mendatangi si Nina lagi. Lalu setelah dia melihat banyak sekali dokumen-dokumen penting milik si gubernur yang ada di HP si Nina, dia pun segera langsung meminta bantuan kepada si Nina untuk membongkar satu persatu dalang dibalik kasus korupsi dana kesehatan. Dan yang tak lain, semua itu adalah koleganya dari Antero Gomez. Dan disinilah, si Miguel pun mulai mengincar satu persatu para pejabat yang korup itu. Dan ya, satu persatu pun di sini para tikus itu pun langsung dibantai oleh si Miguel. Leon, e se você ficasse sabendo de algo muito ruim que uma pessoa... Lalu keesokan harinya, berita tewasnya beberapa politikus pun mulai viral di mana-mana. Dan di sini si Nina yang mengetahui dirinya ikut dalam kasus ini, dia pun bertanya kepada bosnya, menurutmu apakah orang ini bisa disebut pahlawan atau tidak? Lalu tak lama dari situ, datanglah si Miguel ke tempat itu. Dan di sini dia pun meminta si Nina untuk mencarikan orang yang menandai kampanye para koruptor. Tapi di sini si Nina ini sempat menolak karena dia gak mau ikut kasus kedua kalinya. Tapi di sini si Miguel ini menawarkan si Nina surat keringanan masa tahanan buat ibunya yang sedang dipenjara karena dia dijadikan kambing hitam. Lalu di sini si Nina yang bingung, akhirnya dia pun pergi menengok ibunya yang dipenjara. Lalu sesampai di sana, si Nina pun bertanya kepada ibunya, berapa besar nilai yang harus aku bayar demi satu kebenaran ini? Dan di sini si ibu pun bilang, bahwasannya kebenaran itu hanyalah sebuah mimpi, di mana kebenaran bagi satu orang dan orang lainnya itu berbeda. Isso aqui não é missão impossível, não, garoto. Lalu sehabis mengunjungi ibunya, si Nina pun memutuskan untuk membantu si Miguel meretas kamera pengawas, yang dimana kamera itu ada di gedung pertemuan antara Antero Gomez dan juga Regina. Lalu kita pindah ke tempat lain, dimana di sini si Miguel ini yang nggak mau dicurigai oleh divisinya, dia pun akan berpura-pura untuk membantu si Edo. Dan di sini si Edo pun mulai mengetahui tentang si pembunuh ini. Dan dia pun mengatakan kalau pembunuh ini adalah pasukan terlatih karena dia melihat selongsong peluru yang ada di TKP. Dan di sini si Miguel mengetahui kalau sahabatnya ini perlahan-lahan membongkar kedoknya. Dia pun langsung memaksa si Edo untuk menunda pekerjaannya agar kedoknya tidak terbongkar. Lalu habis itu dia pun mengantarkan si Edo pulang. Dan di sini si Miguel pun akhirnya bersiap-siap untuk melancarkan misinya lagi. Tapi ternyata si Edo ini malah balik lagi dan dia pun menelpon si Miguel bahwa dia tahu siapa orang yang akan dibunuh oleh si pembunuh itu. Oke, pode seguir. Dan karena teleponnya ini gak diangkat oleh si Miguel, dia pun nekat memasuki gedung itu sendirian. Dan di sini si Miguel yang mau melancarkan aksinya malah bertemu dengan si Edo. Dan di sini si Miguel yang gak mau ngelawan sahabatnya sendiri, dia pun terpaksa menerima tembakan dari si Edo. Dan akhirnya dia pun pergi dari tempat itu. Lalu setelah sampai di rumah, dia pun akhirnya diobati oleh si Nina. Dan di sini dia pun mengetahui bahwasannya si menteri melakukan pertemuan rahasia dengan si Gomez. Dan di sini si Miguel pun akhirnya mengetahui siapa orang yang telah mendanai kursi-kursi parlemen itu. Lalu di kantor, ia bersama si Edo segera membuka investigasi mengenai si menteri. Dan di sini si Miguel pun memutuskan akan menangkap si menteri agar pekerjaannya untuk membunuh Antero Gomez akan semakin mudah. Lalu tak lama dari situ, si komandan pun datang ke tempat itu. Dan ia pun seketika langsung mengatakan kepada si Edo dan juga si Miguel untuk membatalkan investigasi mengenai si menteri. Dan ternyata dari awal komandan ini sudah disogok oleh si pengacara dan juga Antero Gomez. Lalu singkat cerita, di malam harinya si Miguel ini tetap kekeh akan mengeksekusi si Antero Gomez. Dan di sini si Nina pun telah berhasil mendapatkan alamat dari Antero Gomez. Dan di rumahnya ternyata Antero Gomez ini lagi berkumpul bersama para pejabat yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat.
Lalu ketika mendengar rencana Antero Gomes yang sudah matang, tiba-tiba anaknya ini pergi meninggalkan meja makan. Lalu di sini anak si Gomes pun bilang kepada ibunya bahwa dia belum siap jadi presiden, dan alasan dia mau dicalonkan oleh ayahnya karena dia ingin membuat ayahnya bangga. Dan di sini Antero Gomes pun dibuat sedih oleh perkataan anaknya itu. Dan setelah momen sedih itu, tiba-tiba ya, si Miguel pun seketika menembak anaknya itu dengan tujuan untuk membuat dia jera dan taubat. Namun nyatanya Antero Gomes ini malah semakin menjadi. Dia pun malah menggantikan anaknya buat jadi kandidat baru. Dan dia pun besok malam akan berdebat dengan kandidat lainnya, yaitu si Julia. Lalu di sisi lain, si pengacara Antero Gomes pun telah berhasil mengetahui siapa yang membantu si pembunuh para politikus itu. Dan dia pun langsung mengunjungi kantor di mana si Nina bekerja. Tapi sayangnya, pas dia sampai hanya ada bosnya saja di tempat itu. Dan dia pun akhirnya malah membunuh bosnya itu. Lalu tak lama dari situ, si Nina pun datang ke tempat itu, dan dia pun seketika langsung kaget saat melihat bosnya telah tewas. Dan di sini Nina pun sangat ketakutan, dan dia pun langsung pergi ke tempat persembunyian dari si Miguel. Dan di sini sialnya, ternyata si Nina ini telah dibuntuti oleh orang-orang suruhan dari si pengacara. Dan ya, di sini si Miguel pun mulai membantai satu persatu orang suruhan itu. Tapi sayangnya di sini si Nina ini tetap berhasil ditangkap oleh si pengacara. Dan si pengacara ini bilang kepada si Miguel kalau si Nina ini ingin selamat, dia harus membunuh si Julia, yaitu lawan capresnya dari si Antero Gomes. Lalu tak lama dari situ, para polisi pun datang ke tempat itu. Dan di sini si Edu pun menemukan HP milik si Miguel. Dan akhirnya identitas asli si pembunuh itu pun akhirnya terbongkar. Dan di sini mengetahui kalau nyawa si Nina ini dalam bahaya, si Miguel pun akan melancarkan aksinya untuk membunuh si Julia agar si Nina ini bisa dilepaskan. Tapi di sini tiba-tiba, ya, datanglah si Edu untuk mengagalkan aksinya. Mereka pun berdua akhirnya gelut di tempat itu. Tapi walaupun begitu, mereka berdua ini tidak mau membunuh satu sama lain. Dan di sini si Edu ini menyuruh si Miguel untuk menghentikan misinya. Dan dia pun bilang kalau dia yang sekarang gak jauh beda sama para koruptor, yang dimana mereka ini sama-sama suka berbuat semaunya. Dan di sini si Miguel ini sama sekali tidak menggubris omongan dari si Edu, dan dia pun langsung kembali melancarkan aksinya lagi. Dan di sini tiba-tiba siaran TV pun mati, dan di sini si pengacara yang melihat itu langsung menghubungi rekannya yang ada di sana. Dan di sini Nina yang mengetahui kalau si pengacara ini lagi lengah, dia pun langsung menusuk si pengacara itu dengan menggunakan sebuah lampu, dan si pengacara pun akhirnya terluka parah. Lalu di tempat lain, ternyata si Edu ini telah menangkap si Miguel. Dan bukan hanya itu saja, dia juga mendatangkan mantan istrinya dari si Miguel dengan harapan dia bisa membujuk si Miguel. Lalu di sini mantan istrinya pun mulai membujuknya, dan dia pun mengatakan bahwa anaknya yang di surga tidak akan bangga dengan perbuatan ayahnya ini. Wajar saja jika Tuhan telah mencabut nyawanya. Anaknya itu akan lebih baik jika dibandingkan dia melihatmu yang sekarang. Lalu tak lama setelah itu, si Miguel pun melihat si Gomes sedang berdebat dan sedang disiarkan di TV. Lalu dalam perebutan kursi presiden itu, polling antara Julia dan Antero Gomes sedang diungguli oleh Julia 1 poin. Tapi walaupun begitu, berkat kematian anaknya, ternyata polling sementara ini berubah drastis. Dan kini Antero Gomes pun berhasil mengungguli Julia. Dan sehabis mendengar siaran itu, si Miguel pun akhirnya kembali dibawa ke ruangan interogasi. Lalu tak lama dari situ, si komandan pun akhirnya memberikan instruksi kepada anak buahnya. Dan ya, ternyata komandan ini punya rencana yang sangat licik, di mana dia sengaja melakukan hal ini agar dia bisa membunuh si Miguel tanpa dicurigai.
Dan dengan menembak salah satu anak buahnya, si komandan ini dapat dengan mudah memberikan berita hoak mengenai si Miguel yang melawan dan terpaksa harus ditembak di tempat. Tapi sayangnya rencana itu pun harus gagal. Lalu mengetahui antara Gomez akan semakin dekat dengan kursi presiden, dia pun segera mengambil semua senjata amunisi yang ada di sana. Dan tanpa berlama-lama, dia pun segera pergi ke gedung itu. Dan di mana antara Gomez dan rekan-rekannya sedang menikmati kemenangan dari polling sementara itu. Dan di sini gedung ini pun sudah dijaga ketat, tapi tidak membuat si Miguel takut sedikit pun. Dan dia pun dengan mudahnya bisa membantai semua penjaga yang ada di tempat itu. Dan setelah sekian lama, akhirnya si Miguel pun bisa bertemu dengan si Gomez. Dan di sini si Gomez pun mengatakan bahwa korupsi tidak akan pernah hilang karena itu sifat ilmiah manusia yang serakah. Dan di sini si Miguel yang sudah kepalang nafsu akhirnya langsung menembak si Gomez di tempat itu. Dan akhirnya cerita pun tamat.